Halo, ketemu lagi pada sesi video metode penelitian. Pada sesi kali ini kita akan diskusi mengenai conceptualization and research design, yaitu konseptualisasi dan perancangan penelitian. Kita akan melihat dari fase yang sudah dikembangkan oleh Hare et al. Dalam buku mereka dikatakan bahwa perancangan atau desain penelitian itu berada di fase pertama di bagian akhir ya. Jadi di fase ini dilakukan proses perancangan terhadap penelitian kita. Sekarang kita akan melihat apa yang dimaksud dengan research conceptualization. Dikatakan di sini dalam bukunya Hare, a visual representation of the relationships that will simplify the understanding and more effectively communicate what is being done in the research. Jadi diartikan di sini bahwa konseptualisasi penelitian adalah proses untuk visualisasi dari berbagai hubungan antar variabel maupun konsep yang ada ya, yang sudah kita lakukan dalam proses review penelitian sebelumnya. Kemudian untuk membangun atau untuk menyederhanakan pemahaman ya dari para peneliti, dari berbagai pihak yang terkait ya dengan lebih baik ya, sehingga kalau pemahaman ini sudah berkembang dengan lebih baik atau sudah lebih sederhana untuk dipahami, maka proses penelitian ini dapat dikomunikasikan dengan baik terhadap berbagai pihak yang terkait dalam proses penelitian. Ya, dengan konseptualisasi penelitian yang jelas, maka proses penelitian diharapkan akan berjalan lebih mudah karena berbagai pihak terkait dan semua sumber daya yang terkait dalam proses penelitian akan memiliki arah yang jelas. Nah, ini intinya kurang lebih seperti itu mengenai research conceptualization. Nah, 3 langkah yang bisa dilakukan dalam proses konseptualisasi penelitian, kita akan melihat 3 langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah identifying the variables. Ya, jelas dari sini kita dalam proses untuk membangun model penelitian, maka penting bagi kita untuk bisa mengidentifikasi variabel apa yang akan dilibatkan dalam pembentukan model penelitian kita. Variabel adalah berbagai objek yang bisa diukur ya, yang bisa diukur dan bisa diobservasi ya dengan karakteristik tertentu. Nah, objek-objek inilah yang akan kita libatkan dalam pembangunan model penelitian kita. Ada 2 tipe variabel yang sering disebutkan dalam proses penelitian, yaitu independent dan dependent variable. Ya. Pada prinsipnya seperti ini, dependent variable itu dijelaskan oleh independent variable, atau kita bisa sebut juga independent variable adalah objek yang dapat diukur ya, yang mempengaruhi atau mampu menjelaskan variabel dependent. Ya, ini adalah pemahaman mungkin yang paling sederhana dari 2 istilah independent variable dan dependent variable. Atau lebih simpelnya seperti ini, independent variable berpengaruh terhadap dependent variable. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin contoh paling gampang adalah employee job satisfaction atau kepuasan kerja ya, itu bersifat sebagai dependent variable. Dengan independent variabelnya adalah kompensasi dan kualitas pengawasan dari pimpinan. Nah, kita bisa membayangkan kurang lebih seperti ini. Dengan kualitas pengawasan yang bagus dan kompensasi yang bagus, maka diharapkan kepuasan kerja itu akan didapatkan lebih baik, atau kepuasan kerja akan menjadi lebih bagus atau lebih baik karena adanya tingkat kompensasi yang memuaskan dan juga kualitas pengawasan yang baik. Nah, ini adalah kurang lebih konsep yang kita bisa kembangkan pemahamannya mengenai dependent variable dan independent variable. Kemudian langkah yang kedua adalah specifying relationships and hypothesis. Ya. Konseptualisasi penelitian itu mengarahkan kita kepada proses pengembangan hipotesis. Bagaimana proses pengembangan hipotesis ini bisa berjalan? Kita lihat ada beberapa bagian ya. Hipotesis itu apa? Hipotesis adalah ide yang dikembangkan dari penelitian-penelitian terdahulu, dari teori terdahulu, dan juga mungkin fenomena bisnis yang ada saat ini.
Jadi kalau hipotesis itu kita sering artikan sebagai dugaan ya. Hipotesis itu dugaan awal. Nah, dugaan awal itu dikembangkan dari mana? Dari penelitian-penelitian terdahulu, dari konsep yang sudah ada, maupun dari fenomena yang berkembang di lapangan. Nah, hipotesis juga merupakan unproven proposition, yaitu dugaan-dugaan yang belum dibuktikan, ya, yang kita anggap atau peneliti menganggap dugaan-dugaan tersebut atau proposition itu bisa kita artikan sebagai kesimpulan awal gitu ya, dugaan awal ya, yang belum diuji ya, yang dianggap mampu menjelaskan fenomena yang terjadi atau fakta yang ada ya. Kurang lebih sama dengan di poin pertama tadi yang kita sebutkan, ide yang berkembang dari fenomena yang ada, maka di sini diartikan sebagai dugaan awal yang belum dibuktikan kebenarannya ya. Nah, itu adalah proposisi. Nah, atau proposisi juga dianggap sebagai asumsi-asumsi awal yang secara alami terbentuk dari kondisi yang ada. Jadi dianggap proposisi sebagai bagian atau asumsi awal yang berjalan seiring dengan situasi yang ada. Mungkin contohnya nanti kita akan lihat lebih detail ya. Kita lanjutkan. Langkah berikutnya dalam proses konseptualisasi penelitian adalah preparing a diagram, yaitu proses untuk menyederhanakan atau memvisualisasikan konseptual yang kita bangun ke dalam bentuk diagram. Nah, di dalam diagram ini biasanya terdiri dari endogenous variables dan exogenous variable. Mungkin pemahaman yang paling sederhana begini. Endogenous variable adalah variabel-variabel yang dalam sebuah model dia mendapatkan pengaruh dari variabel-variabel lainnya, atau endogenous variable dianggap sebagai variabel yang mendapatkan efek dari variabel lainnya. Nah, sedangkan yang disebut dengan exogenous variable adalah variabel-variabel yang ada di dalam sebuah model yang tidak mendapatkan pengaruh dari variabel lainnya, tetapi sebaliknya endogenous variable memberikan pengaruh kepada variabel-variabel endogenous variable ya. Atau exogenous variable lebih mudah kita artikan sebagai independent variable yang ada di dalam model penelitian kita, dan endogenous variable kita anggap sebagai dependent variable yang ada di dalam model kita. Nah, kurang lebih secara sederhana seperti itu. Dan kalau kita lihat contohnya ya dari proses konseptualisasi yang ada, maka saya ingin berikan satu contoh seperti ini mungkin supaya kita lebih mudah memahami. Misalnya ada variabel yang tadi kita sebutkan, yaitu kepuasan kerja karyawan. Nah, kita anggap itu dengan simbol Y misalnya ya. Nah, kita letakkan di posisi sana, kemudian ada variabel X1 atau compensation level ya, level dari kompensasi kita anggap sebagai X1, maka X1 terhadap Y ini, X1 adalah dependent variable, X1 adalah independent variable dan employee job satisfaction adalah dependent variable. Kemudian X1 bersifat exogenous variable karena dia tidak mendapatkan pengaruh dari variabel di dalam model, dan employee job satisfaction bersifat sebagai endogenous variable karena dia mendapatkan pengaruh dari variabel di dalam model. Demikian juga quality of supervision, maka X2 bersifat sebagai dependent variable, X2 bersifat sebagai independent variable dan employee job satisfaction bersifat sebagai dependent variable. Kemudian X2 memiliki karakteristik sebagai exogenous variable juga karena dia tidak mendapatkan pengaruh dari variabel lain di dalam model. Kurang lebih seperti ini yang bisa saya jelaskan mengenai proses konseptualisasi penelitian. Baik, ini adalah akhir dari sesi video ini. Semoga dari sesi video mengenai konseptualisasi penelitian kita bisa mendapatkan gambaran proses pembentukan model penelitian dan kerangka konseptual dalam penelitian untuk membangun atau untuk menjadi tahapan penutup dari fase pertama proses penelitian. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.